Bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian apakah Ramadan tahun depan kita masih diberi nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana yawma 'Idul Fitri harrama fihi as-siyam wa halla fihi at-ta'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah hari Idul Fitri yang berbahagia. Marilah kita semua berusaha supaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Hadirin rahimakumullah. Setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan berkumandang. Lalu lantunan takbir, tahmid dan tahlil menggema sahut bersahutan dari masjid ke masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan bahwa manusia amat sangat lemah, amat sangat tak berdaya jika tanpa izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan tiba, kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan, dan doa itu telah Allah kabulkan. Bahkan sampai kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Namun hari ini segudang nikmat, hikmah dan keutamaan Ramadan itu telah kita lalui. Bulan di mana suasana terasa lebih indah dan nyaman, bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengar ayat suci Al-Quran, bulan di mana pada malam harinya kita berangkat sholat tarawih berjamaah, bulan di mana ketika itu kita berbuka puasa bersama keluarga kita, bulan di mana pahala dilipat gandakan, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, pahala dilipat gandakan, bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi pertanyaannya, apakah Ramadan yang telah kita lalui kemarin sudah kita gunakan dengan semestinya? Benarkah puasa sudah kita laksanakan sesuai dengan sunnah-sunnahnya? Benarkah sholat tarawih sudah kita tunaikan dengan baik dan benar? Benarkah ada banyak harta yang sudah kita sedekahkan di dalamnya? Benarkah sudah ada banyak ayat Al-Quran yang kita baca? Hadirin, Ramadan itu telah berlalu. Bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian apakah Ramadan tahun depan kita masih diberi nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hanya bisa berharap semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, qiyamul lail kita, tadarusan kita, sholat tarawih kita, sedekah kita diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang begitu banyak tak terhitung jumlahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan hari raya
adalah memang kebahagiaan yang diperuntukkan oleh mereka orang-orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka puasa atau hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadirin rahimakumullah. Tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya, bisa menikmati hidangan ketupat dan rendang bersama kakak, adik, ayah, ibu, nenek, dan kakek. Ada pula yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena pada momen Idul Fitri inilah ia bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tak berjumpa, setelah sekian lama hidup di perantauan, mengadu nasib di negeri orang. Ada yang berbahagia karena pada tahun ini untuk pertama kalinya ia dipanggil ayah atau dipanggil ibu oleh anak pertamanya. Ada yang berbahagia karena di momen Idul Fitri ini ia bisa pulang ke kampung halaman tempat ia bermain semasa kecil. Kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan tapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Namun hadirin, tentu di hari raya ini juga ada yang merasakan kesedihan. Bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama keluarga. Mungkin ada orang tua yang hari ini menahan rindu karena anak kesayangannya tak bisa pulang di perantauan. Ada orang tua yang tak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada yang bahkan bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang bersedih karena pada hari raya ini tanpa ditemani oleh kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibu. Bahkan ada pula anak yatim yang seharusnya ia mendapatkan kasih sayang dari ibunya, perhatian dari ayahnya, tetapi apalah daya, orang tuanya telah tiada. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita dapatkan melihat kanan dan kiri, melihat sekitar kita. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Jangan segan menyedekahkan sedikit harta, jangan segan memberikan perhatian, jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin, ada balasan besar bagi orang yang menyantuni anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim. Bahkan Rasulullah bersabda, "Ana wa kafil yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababah wal wusta wa faraja bainahuma syai'an." Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di dalam surga. Kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit merenggangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sebulan penuh kita bertempur, berperang melawan hawa nafsu, qiyamul lail, berpuasa, membaca Al-Quran, bersedekah, i'tikaf, guna untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah pada momentum Idul Fitri ini kita juga memperbaiki hubungan kita sesama manusia, dengan saudara, tetangga, kerabat baik yang jauh ataupun dekat. Sebagai manusia kita tak pernah luput dari khilaf dan salah dosa. Mata sering salah melihat, mulut sering salah berucap, hati sering salah berprasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah semua kesalahan yang pernah saudara-saudara kita lakukan. Marilah kita kembali fitri di hari yang fitri ini. Terlebih hadirin, marilah kita memperbaiki hubungan dengan ayah dan ibu kita, kepada sosok yang sangat amat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah kunci di dunia. Keriduan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullahu fi sakhtil walidain. Keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua, yang masih bersama kita di dunia. Ayah
yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja. Ia terlihat tetap semangat walau keadaan serba tak pasti. Semua ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tak memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia, bagaimana ia bisa memberikan baju baru untuk anak kecilnya, bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya. Dan ada pula sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat menghantarkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguk keduanya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapannya kepada kita? Semakin hari semakin bertambah umurnya, tenaganya tak sekuat seperti dulu. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan masih sempat duduk bersama dengannya? Hadirin, jika kita ikhlas dan peduli memberi kasih sayang dan membantu meringankan hidup kedua orang tua kita, yakinlah surga balasannya. Dan hadirin, jika orang tua kita saat ini sudah tiada, tak bersama kita lagi, tak bisa merasakan canda tawa senyum riang kedua orang tua kita, marilah kita luangkan waktu kita untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka, dan jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Mereka hanya menunggu doa dari kita, dan jangan sampai mereka pastinya akan senang dan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka, karena itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak-anak yang soleh-solehnya. Hadirin, segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin melaksanakan sholat, untuk lebih rajin menunaikan zakat, dan sekian banyak ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan itu dengan segera, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Karena hadirin, jika kemarin-kemarin kita melihat saudara kita ada yang sudah dibalut kain kafan, yang dimandikan, yang sholatnya disolatkan, bisa jadi berikutnya adalah giliran kita. Bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, bisa jadi berikutnya kita yang sholatkan, bisa jadi berikutnya kita pula yang dikuburkan. Mau sesehat apapun kita, mau semudah apapun kita, tak ada jaminan bahwa kematian tak akan datang menghampiri. Ia datang tanpa kabar, ia datang tanpa persiapan. Kapanpun dan dimanapun kita harus siap meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat saat kita sudah banyak berbuat kebaikan, wafat saat segala dosa kita sudah dihapuskan. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله منكم ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وتعافينا من جميع البلاء. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر مغفرة عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله